Dr. Haja Suswandari, bahwa pelaksanaan Merdeka Belajar memang menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan kelembagaan menjadi sebuah keniscayaan agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output maksimal. Selain itu juga harus ada revitalisasi. Nah, salah satunya tadi di teknologi komunikasi dan informasi, dan hal ini sejalan dengan pemikiran dari pemateri ketiga kita, yakni Profesor Dr. Ono Widodo Purbo, PhD. Nah, marilah kita mengundang beliau. Jadi Profesor Ono ini merupakan tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia yang lahir di Bandung pada 17 Agustus 1962. Nah, ini ulang tahunnya sama dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal juga sebagai penulis, pendidik, dan pembicara di berbagai seminar nasional. Beliau aktif dalam karya inovatifnya, diantaranya Wajan Bolik, kemudian koneksi internet murah tanpa kabel. Nah, berbagai macam jadi aktivitas beliau, baik di bidang pendidikan maupun sosial. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi begitu, guys. Jadi, mari kita lengkapi ilmu kita tentang transformasi pembelajaran sejarah dalam kurikulum Merdeka Belajar dengan informasi-informasi yang terkait dengan IT yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ono Widodo Purbo, PhD. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lutfia, yang terhormat pimpinan di UM, Kaprodi Sejarah, juga Profesor Hairyono, Profesor Suswandari, dan teman-teman semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share langsung ininya. Oke. Jadi saya materinya berbentuk seperti ini, URL semua. Saya akan copy paste di chatting supaya bisa diambil semuanya. Oke, bentar. Oke, saya akan taruh di chattingan. Silahkan diambil semuanya ada di chatting. Tapi poinnya kira-kira gini deh. Oke, ini saya minimize dulu. Jadi kalau ada apa-apa silakan diskusi lewat Twitter, email saya ada di situ juga. Sementara materi saya bisa diambil di sini, ada berbentuk folder dokumen Internet Indonesia ini, bisa filenya banyak banget. Terus ada juga folder pustaka lebih banyak lagi, dan yang satu lagi wiki. Yang berbentuk video ada di YouTube, juga ada di Saka Milenial, ini lokasinya ada di Semarang. Dan nanti juga saya akan ceritakan bagaimana e-learning yang saya buat, sama saya dan teman-teman buat, supaya bangsa ini bisa pinter sih, ujung-ujungnya itu. Dan kalau teman-teman pengen ngopi perpustakaan saya, ada sekitar 7 tera buku, video dan sebagainya, bisa dikopi. Untuk icip-icip saya kasih lihat aja dulu buku-bukunya. Ini kebetulan buku, saya masuk ke folder sejarah aja ya. Kebetulan saya juga suka sejarah sih sebenarnya. Oke, oke, saya masuk ke library. Sorry, mundur lagi. Library 2. Maaf, library 3. Buku history A B C D E F. Mundur. History. Jadi banyak buku tentang sejarah juga saya kumpulin juga. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi juga silahkan aja sih. Tapi ini minta maaf, ini bukunya kebanyakan bule punya. Yang Indonesia susah banget nyarinya ya. Jadi saya rada pusing ini. Coba ada nggak Indonesia? Ada juga Indonesia. Ada sedikit Indonesia, tapi banyaknya bule. Oke, jadi buku-bukunya silahkan. Ini saya kasih lihat aja ya. Nah ini bukunya, kalau mau lihat bisa. Karena saya suka sejarah dan kemudian saya banyak belajar dari sejarah itu supaya kita bisa maju seperti apa sih, bagaimana bangsa ini bisa maju. Terutama waktu zaman Mojopahit, Singosari, segala macam kan keren banget itu. Dan ternyata kita juga bisa hari ini bisa maju juga sih. Oke, sekarang masalah besar saya bukan Kamus Merdeka sih sebenarnya. Yang mengganjal di saya sebenarnya bukan itu. Yang mengganjal di saya adalah ini sih sebenarnya. Jumlah bangsa Indonesia yang pinter sebenarnya. Ini statistiknya tahun 2005, 2021, 2020 hari ini statistiknya lebih mengerikan daripada yang 2005 ini. Jadi kalau saya akan coba baca dalam bahasa yang sederhana aja. Jadi 2005 input
anak yang masuk SD sekitar 4,5 juta. Outputnya sekitar 600.000 setiap tahun, ini setiap tahun ya. Sebagian besar yang lainnya drop out, dan itu ngeri banget. Jadi masuk 4,5 juta, outputnya 600.000. Hari ini inputnya sekitar 6 juta, 6 juta lebih lah inputnya. Outputnya nggak beda jauh sih, 600 ribuan lagi. Hampir 700. Tapi outputnya nggak beda jauh gitu. Jadi ini parah sih sebenarnya. Jadi saya kalau ngelihatnya masalah belajar merdeka, kampus merdeka segala macam, ini masalahnya bagaimana supaya orang-orang yang drop out ini bisa pinter sih sebenarnya. Saya lebih ke arah itu mikirnya. Bukan ke arah bagaimana mahasiswa boleh ngambil jurusan apa, bebas belajar, jujur. Saya lebih ke arah ini concern saya, karena kalau kita nggak pinter, kita berabe urusannya bangsa ini. Karena yang akhirnya ngasih makan seluruh bangsa Indonesia adalah orang yang pintar ini. Bayangkan 10% bangsa Indonesia ini yang 600.000 harus ngasih makan yang 6 juta. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan Indonesia hanya bisa menjamin 10% dari siswa atau mahasiswa yang belajar ini menjadi sarjana. 10%. Kalau kita lihat angkanya 10%, ngeri banget. Jadi ini yang mendorong saya semua sih sebenarnya. Oke, jadi bukan masalah kampus merdeka dan sebagainya, karena ini yang mendorong saya, dan ini yang mendorong yang saya lakukan buat bikin e-learning lah, bikin internet murah lah, segala macam itu, ini yang mendorongnya sih sebenarnya. Saya pengen bangsa ini bisa pintar, cuman itu aja sih. Oke, oke, dari situ mulai kita lihat. Jadi ilmunya yang ilmu saya buka habis supaya semua bangsa Indonesia bisa akses ke ilmu yang ada di saya. Bentuknya e-learning dan situsnya banyak sekali. Situsnya banyak sekali, ini hanya sebagian yang saya catat. Saya kasih lihat aja makhluk-makhluknya ya. Ini oke. Ini software yang dipakai open source, free, gratis, namanya Moodle, dan saya yakin banyak kampus-kampus makanya Moodle juga, bisa diambil, dan teman-teman nanti saya akan kasih lihat, terutama di bagian bawah ini ada catatan saya. Oh, ini adalah Ono Center ORID/wiki, catatan saya di wiki. Di sini ada cara instalasinya, cuman buat teman-teman yang ngajar bisa dibaca di sini. Tip dan triknya. Cuman nanti saya akan langsung praktekkan makhluk ini, bentuknya praktek, oke, supaya lebih gampang nerimanya. Saya kalau ngajar bentuknya kayak gini juga sih, saya jarang pakai slide. Jadi saya ngajarnya langsung bentuknya praktek kayak gini. Nah, situs e-learningnya ini adalah situs yang LMS Ono Center ORID/Moodle ini sudah beroperasi sekitar hampir 8 tahun, dan jumlah mahasiswanya di sini ada sekitar 50.000, dan ini free. Orang nggak usah bayar SPP sama sekali. Jadi ini lebih merdeka daripada kampus merdeka sih sebenarnya, gitu ya. Nanti saya kasih lihat materi yang paling disukai. Ini adalah saya ngajar S2 di Dharma Jaya. Ini kampusnya LMS Dharma Jaya. Di sini juga saya banyak masukin kuliah-kuliah saya yang free, saya masukin juga di sini. Jadi di sini saya kasih lihat dulu bahwa kuliah saya yang free bisa diambil sama banyak kampus, sama sekolah-sekolah sih sebenarnya. Ini dia di depan, saya masuk di depan. Ini kalau kita turun ke bawah, nah ini ada file backup kuliah. Jadi semua kuliah saya, semua materi belajar, materi ajar saya taruh dalam bentuk file e-learning, bisa dikopikan ke server Moodle di sekolah lain atau di kampus lain. Jadi ini banyak sekali diadopsi sama SMK-SMK supaya kualitasnya lebih bagus, supaya bisa dipakai buat siswanya, lulusannya buat bisa kerja, gitu ya. Nah, kebetulan saya diminta jadi wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kemudian saya bikin open course ITTS ACID, di mana semua orang dipersilahkan untuk ngambil kuliah tanpa perlu bayar SPP di luar kampus Merdeka. Tapi akhirnya juga dipakai di kampus Merdeka juga. Jadi teman-teman yang kampus Merdeka juga ngambil juga, dapat sertifikat apa segala macam buat ditransfer jadi kredit. Tapi yang di luar itu kebetulan ada beberapa kepala sekolah SMA di sekitar ini, lokasi di Tangerang Selatan di BSD. Mereka nanya, bisa nggak siswa SMA yang belum lulus ngambil kuliah? Terus kita bilang silahkan ngambil, dan ini free. Jadi siswa SMA-nya bisa ngambil kuliah ini free, gratis, dan akibatnya
Kalau mereka lulus dapat nilai bagus, ini saya kasih lihat aja lah contoh, ini cyber security. Ini kebetulan cyber security adalah kuliah yang paling banyak disukai karena ini mendidik orang jadi hacker, parah. Dan ini kalau kita lihat bawah di sini ada sertifikat. Jadi ini kita bisa lihat sertifikatnya bisa diambil sama mereka free. Oke. Ini minta maaf ini kebetulan cuma 2.000 orang yang ngambil di sini, hanya 20 yang berhasil dapat nilai 90. Dan yang dapat nilai-nilai bagus itu, kalau mereka daftar, ini bisa ke kampus kami ya maksudnya, daftar sebagai mahasiswa, kuliah yang online tadi, yang free tadi, bisa ditransfer jadi kredit sarjana gitu kira-kira. Jadi dia multifungsi, bukan hanya ngasih kuliah yang free aja, bahkan bisa ditransfer jadi kredit sarjana dan nanti bisa dipakai buat mengajukan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi mereka dapat beasiswa juga sekalian. Jadi fungsinya parah banget, banyak banget yang kita lakukan di situ. Oke. Nah, kemudian juga ini dipakai, kebetulan saya anggota di pengurus di masyarakat telematika. Mastel adalah masyarakat telematika yang isinya teman-teman dari Telkom, dari provider, dari startup, dari toko-toko online dan sebagainya. Mereka jadi masyarakat telematika. Saya pegang urusan SDM. Komplain dari operator semua sama. Kenapa sih lulusan kampus itu nggak pada pinter-pinter? Pas kerja harus kita didik lagi. Emang perusahaan itu sekolah? Kan harusnya yang mendidik orang itu adalah kampus. Akibatnya Mastel bikin Mastel Digital Academy. Di sini ada kuliah-kuliah yang free juga, ada kesadaran keamanan cyber, teknik visat, jaringan komputer, cyber security dan sebagainya, bisa diambil sama banyak orang dan keluar sertifikat, dan itu bisa dipakai buat ngelamar kerja juga. Karena kualitas orangnya jadi lebih bagus gitu. Dan ini kuliah saya kopiin juga ke sini. Jadi kemudian teman-teman teman-teman di Cyber Army, mereka bikin, ini Cyber Army isinya hacker di Indonesia, jumlahnya ribuan orang di situ. Mereka akhirnya bikin cyberacademy.id dan ini saya kasih free lagi. Kalau yang ini nggak free, mereka cari duit, nggak gede sih duitnya. Jadi mereka cari duit sedikit lah buat operasional segala macam. Ya udah saya kasih lah materi di sana dan kita akan mulai Agustus ini juga buat teman-teman yang jadi hacker buat bisa belajar. Kemudian teman-teman dari artificial intelligence AI, mereka punya kelompok yang cukup besar namanya bisa.ai. Oke. Mereka bikin akademi juga buat belajar artificial intelligence, teknologi informasi, webinar segala macam. Saya juga diminta buat partisipasi di sini juga. Jadi kuliah saya lepas di sini semua buat Anda-anda semua. Yang pengen ngedownload file presentasi hari ini bisa diambil di sini yang Internet Indonesia ini, LMS /pustaka/doc/Internet Indonesia, terutama di bagian-bagian di sinilah, bawah-bawah sini ya. Silahkan diambil aja. Ini filenya banyak banget, silahkan dibaca-baca. Tapi filosofinya sederhana banget semuanya. Sebetulnya filosofinya dari pribadi sih sebenarnya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Kalau dalam bahasa Inggris kira-kira khairun nas anfa'uhum linnas, kira-kira kayak gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu dan itu yang mendorong itu semua. Proses bekerjanya ya saya banyak baca dari sejarah sih. Nanti kita bisa lihat. Oke. Dan ini adalah contoh video-video yang saya upload ke onocenter.sakalmillennial.id, free juga bisa dilihat, dan juga di sini adalah video-video di YouTube, channelnya Onocenter, subscribernya nggak banyak, cuma 155.000, kalah sama Atta Halilintar yang jumlahnya jutaan. Juga kalah sama channel-channel sejarah. Saya suka ngelihat channel sejarah sih sebenarnya. Saya kasih lihat lah channel sejarahnya, ada beberapa YouTube. Oh nanti aja lah. Saya kasih ini, jadi target saya dalam waktu sisa 20 menit ini saya akan coba ngasih lihat beberapa hal, teknik ngajarnya. Pertama, bagaimana kita menggunakan e-learning buat ngajar. Oke. Saya akan coba masuk dan saya akan kasih lihat bagaimana teknik ngajarnya. Ini saya mungkin harus ngasih lihat satu slide yang slide ini ada bisa diambil di internet Indonesia di LMS Onocenter itu. Slide-nya adalah foresight
Indonesia lah, foresight IT, foresight masa datang. Bagaimana IT itu dipakai di masa datang karena COVID-19. Ini slide ini dipresentasikan di teman-teman BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan mereka bukan urusan keuangan kalau yang ini urusannya pengen lihat ke depan seperti apa. Yang bicara waktu itu banyak bekas-bekas menteri dan sebagainya pada ngomong, dan beberapa profesor. Saya diminta kontribusi di dunia IT-nya. Kalau disederhanakan kira-kira gini, kebanyakan pertanyaannya bagaimana transformasi digital itu seperti apa sih? Salah satu judul topik dalam webinar sini adalah transformasi digital, transformasi pendidikan sih sebenarnya dengan digitalisasi. Dan kebanyakan kita banyak salah kaprah, kebanyakan proses, kalau kita lihat transformasi digital seperti apa, kita harus melihat proses konvensional seperti apa. Kebanyakan manual, terikat ruang dan waktu. Yang kebanyakan terjadi adalah bukan transformasi digital. Yang kebanyakan terjadi adalah digitalisasi dari proses konvensional. Jadi informasi digitalisasi tapi tetap terikat ruang dan waktu. Kalau transformasi digital, kalau terjadi beneran, organisasi dan proses harusnya berubah dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Contoh, kita lihat di dunia pendidikan langsung ya. Yang konvensional ada absen. Contoh nanti habis webinar biasanya tolong screen kita foto bersama ya. Nah itu absen, contoh absen. Orientasinya presence. Digitalisasi yang terjadi presence juga. Kebanyakan absen. Kemudian belajar di kelas sinkron, terus belajar di Google Classroom yang sinkron juga. Ujian di kelas ditentukan tanggal dan jamnya, ujian online juga ditentukan tanggal jamnya. Padahal yang namanya server itu nyala 24 jam, internet itu nyala 24 jam. Kenapa proses itu nggak kita buat 24 jam aja dipakai? Kayak kita work from home kan 24 jam kerja nih sekarang kondisinya. Jadi cara berpikir digital transformasi adalah jangan lagi diikat ruang dan waktu, semua dibikin 24 jam karena servernya 24 jam, semuanya ada 24 jam. Konsekuensi yang terjadi dari kelas saya pribadi, dan ini mulai menular ke dosen-dosen yang sekitar, teman-teman dosen sekitar saya, adalah kita punya kecenderungan tidak ada absen. Orientasinya bukan pada presence, orientasinya pada hasil dan output. Gitu ya. Terus belajarnya bukan hanya di kelas aja yang bentuknya sinkron, tapi belajarnya asinkron, pakai chat, Twitter, YouTube dan sebagainya. Nah, yang seru adalah ujiannya. Ujian saya adalah bebas kapan saja, di mana saja, dan boleh dilakukan berkali-kali, tidak ada batas sampai anak-anak itu merasa puas dengan hasilnya, gitu ya. Konsekuensi dari itu remedial hilang. Coba kita lihat kuliah benerannya. Saya sudah masuk ke kuliah saya yang di sini. Saya akan masuk ke kuliah saya tentang cyber security yang banyak digandrungi sama anak-anak milenial itu. Saya masuk ke cyber security, ini dia cyber security. Minta maaf materinya agak-agak ekstrim sebetulnya karena ngajarin orang jadi hacker. Oke, saya zoom, saya gedein dulu. Kalimat pertama di kuliah saya kayak gini, untuk memperoleh nilai A. 1, kerjakan semua kuis. Kalau nilai belum 100, kerjakan lagi sampai ada dapat nilai 100. Boleh berkali-kali, tidak ada batas waktu. Terus kerjakan UTS dan UAS berulang-ulang dari awal semester sampai akhir semester. Ini udah transformasi banget. Tidak ada yang namanya UTS UAS bisa dikerjakan berulang-ulang. Karena kita makainya komputer, yang meriksa juga komputer semua, ya udah suruh aja ujian berulang-ulang. Akibat yang terjadi dari sini, kelas saya tidak ada remedial, dan kemarin BAAK sempat protes, komplain ke saya, Pak Ono, kenapa nilainya pada A semua? Terus saya bilang, ya kan gue yang dosen, suka-suka gue lah kasih nilai A semua. Tapi saya bisa mempertanggungjawab semuanya. Dan yang mungkin kalau dilihat ke dalam lagi adalah tiap materi ada kuis loh. Tiap modul ada kuis. Ini satu modul ada kuis. Tiap modul ada kuis, jadi saya bisa mempertanggungjawabkan kemampuan si mahasiswa per modul, dan juga ada UTS dan UASnya tadi yang dikerjakan satu semester. Konsekuensi yang saya tanggung, saya harus bikin bank soalnya. Ini kuliah yang ini bank soalnya sekitar 6.000 soal. Oke. Jadi mereka mau ujian kapan aja, di mana aja, duduk sebelahan, soalnya pasti beda sih. Tiap orang soalnya beda. Jadi saya santai-santai aja. Saya kasih lihat mahasiswanya ada berapa, saya kasih lihat aja biar percayalah. Ini free, masuk ke pengguna terdaftar. Jumlah mahasiswanya bisa kita lihat di sini, pengguna terdaftar. Saya klik lagi, mudah-mudahan keluar ini. Ya, lama banget. Oke, terakhir di atas 50.000 sih.
kuliah ini. Tapi ini lagi lambat banget, kenapa nggak tahu. Oke, oh ini dia. Nih 50.800 mahasiswa saya. Oke, karena nggak bayar SPP. Tapi akibat dari situ teknologi jadi bisa diadopsi dengan mudah dan cara bikin bank soalnya juga gampang banget sih sebenarnya. Saya akan kasih lihat di situs yang lain aja ya, sini aja ya. Saya kasih lihat cara bikin bank soal ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Cara bikin bank soalnya juga nggak susah. Saya kasih contoh aja sedikit aja cara bikin bank soalnya biar kerasa. Ini namanya Moodle. Jadi kalau nanti ditanya ini pakai software apa sih, Moodle, dan itu free, gratis. Kalau nggak ada orang IT yang bisa, silakan pakai tadi LMS Ono Center ORID. Buat bapak ibu yang pengen punya kelas free juga silakan. Saya masuk ke bagian question bank soal. Saya masuk ke questions. Oke. Nah, saya akan bikin soal di sini ya. Create new questions. Cuma gitu aja. Ini bisa multiple choice, benar salah, matching, short answer, numerical, essay, calculated, segala macam. Satu-satunya soal yang harus diperiksa sama manusia adalah yang essay. Essay dia nggak bisa meriksa. Komputer nggak bisa meriksa. Hanya orang yang bisa meriksa. Cuman sisanya manusia bisa meriksa. Komputer bisa meriksa. Gitu ya. Dan untuk bikin soal juga gampang banget. Misalnya multiple choice ya. Saya tambahkan gini. Ya, saya bikin soal gitu, ini soalnya apa gitu ya, udah. Nah, nanti tinggal ini aja sih, pilihan pertama kita kasih jawaban apa, grade-nya berapa, 100%. Bisa kita kasih feedback kalau mau. Jawaban kedua apa, grade-nya 0. Cuman kalau saya bikin soal nggak sebaik ini sih, maksudnya saya jahat orangnya. Jadi saya biasanya kan cuma 5 jawaban, saya bikin 12 pilihan jawaban, yang benar 3. Gitu. Jadi mahasiswanya stres semua sih. Kalau sama saya stres banget karena soalnya banyak banget dan ini. Cuman mereka biasanya akan mengerjakan UASnya sekitar 10 kali sih rata-rata. Dalam satu semester 10 kali UAS. Tapi akibatnya mereka pada lulus semua. Itu pilihan pertamanya, cuman bentar, saya kasih lihat lagi. Live. Oke. Nah, selain ujian saya kasih catatan kayak gini. Oh, sorry. Oke. Jadi untuk dapat nilai A, mahasiswa saya boleh milih mau ujian, ini di bawah ujian, atau nulis buku. Oke. Dan dari sekitar 50 mahasiswa, rata-rata ada 1 orang yang berani nulis buku. Kalau yang nulis buku, nilai akan saya bikin langsung jadi 100. Karena filosofinya sederhana banget sih. Kalau ujian artinya dia jadi konsumen informasi aja. Kalau nulis buku, dia jadi produsen informasi atau produsen pengetahuan. Saya lebih menghargai orang yang jadi produsen pengetahuan daripada jadi konsumen. Intinya itu aja sih. Tapi semua royalti buku dan sebagainya, ini bukunya terbit beneran, bukan bohongan. Jadi bukunya akan terbit beneran. Saya kebetulan mainnya sama teman-teman di Andi Publisher di Jogja, akan terbit dan royaltinya buat si mahasiswa langsung 100%, bukan buat saya gitu ya. Jadi dan saya bimbing, nulis bukunya saya bimbing beneran dengan referensi saya kasih gitu. Nah, apa yang terjadi dari ini semua adalah tadi bagaimana kita bisa belajar dari sejarah sih sebenarnya. Saya banyak belajar dari sejarah. Saya kasih lihat di YouTube lah. Salah satu channel sejarah yang saya suka adalah ini misalnya melawan lupa. Oke. Ini keren banget. Saya suka banget. Ada 180 video di sini. Dan saya banyak belajar di sini bagaimana kita bisa maju sih sebenarnya. Kalau yang ini kan pemerkosaan segala macam, mungkin ini kemunduran ya. Tapi yang di sini perilaku seorang Gus Dur seperti apa, Bung Karno seperti apa, bagaimana bangsa kita melawan penjajah. Kok bisa kita yang dengan modal anak-anak muda bambu runcing bisa ngelawan yang dengan senjata yang gede banget dari Inggris, dari Belanda dan sebagainya. Dari situ kita mulai belajar, oh taktiknya seperti apa. Jadi taktik seperti itu saya pelajari banget sih sebenarnya, jujur, dari Pak Nasution apa segala macam, belajar dari situ, kemudian diterapkan di dunia teknologi. Jadi kita banyak belajar juga dari sejarah untuk kita terapkan di teknologi. Contoh, tadi moderator sudah menyebutkan tentang wajan bolik. Makhluk apakah itu wajan bolik? Jadi sederhana banget sih sebenarnya wajan bolik. Kita cari di YouTube ya wajan bolik. Kita bisa lihat gambarnya. Ya gampang banget sih sebenarnya. Penggorengan bisa membuat internet jarak jauh. Intinya itu aja.
Sederhana banget, alatnya sederhana, harganya juga murah. Oke, jadi kita pakai USB dimasukin ke dalam pipa pralon ini, kemudian sinyalnya direfleksikan sama penggorengan ini, akhirnya bisa jarak jauh. Cuman tolong perhatikan baik-baik dari apa yang kita search di YouTube ini. Coba perhatikan, ini antena wajan bolik Indonesia berarti ya. Jual wajan bolik Indonesia, wajan bolik Igun Indonesia, TKJ area Indonesia, jual wajan bolik Indonesia, turun ke bawah, semuanya Indonesia dan jumlahnya ribuan loh. Ini Indonesia semua dan jumlahnya ribuan. Oke, ini antena penguat ini wajan bolik semua ribuan. Oke, jadi ribuan. Oh itu ada gambar ononya juga ada lagi. Ini ribuan situs di internet cerita tentang satu teknologi yang sederhana dan semuanya situsnya situs Indonesia semua, bukan situs bule loh. Ini bagaimana sebuah teknologi bisa demikian merakyat karena ya fungsi-fungsi seperti ini. Fungsi-fungsi dari media-media pembelajaran yang elektronik seperti ini. Kalau ini melawan lupa ya. Coba kita cari yang ada sejarah dikit lah. Candi gitu. Banyak banget. Walaupun tadi komentarnya Pak Profesor Haryono ada yang kuasi sejarah, ada yang hoax sejarah gitu sama Bu. Ini kayaknya takut yang kuasi sama hoax. Tapi ini keren. Salah satu yang keren juga adalah ini sih yang saya suka sih. Kisah Tanah Jawa. Wah ini Jawa. Ini saya suka juga sih. Ya memang kadang-kadang isinya ramalan asmara gitu ya. Tapi ada yang tentang candinya, ini ada hotel angker gitu. Nah ini yang ini namanya Om Hao nih, yang ini Om Hao dia kayaknya anak indigo yang bisa ngelihat ke belakang gitu ya, sejarah bisa ngelihat. Dan salah satunya waktu itu kisah Tanah Jawa ke Singosari sih, Singosari. Artinya dia ngelihat Sumpah Palapa. Nah ini ada candi Penataran apa segala macam dan dia bisa ngelihat kejadian zaman dulunya Jadi keren banget sih. Saya suka banget yang ini. Tapi ini kalau buat Profesor Haryono nih kayaknya hoax itu segala macam. Tapi ini buat saya sih asik banget sih. Gitu ya. Ada Wali Songo apa segala macam dan dia bisa ngelihat kejadiannya waktu dulunya dia bisa lihat orangnya seperti apa, adatnya seperti apa, segala macam kelihatan semua. Jadi menarik banget nih Majapahit nih, bisa dilihat dan dia juga dia sampai ngelihat bagaimana waktu uh, Sumpah Palapa dilakukan kayak gitu. Tapi katanya sih nggak seserius itu sih. Jadi kayak bercanda. Jadi kayak nggak seserius itu gitu. Oke, balik lagi ke ini wajan bolik. Nah, setelah wajan bolik ini diluncurkan, kemudian yang terjadi adalah ini ternyata mereka bikin satu RT RW dimasukin ke internet. Jadilah RT RW net ini. Ini kalau dilihat Indonesia lagi semua. Dahsyat ini. Semuanya Indonesia semua nih. Oke. Dan lebih keren lagi adalah semua ini ternyata akhirnya jadi kita masuk ke Bukalapak ya, bisa Bukalapak, bisa Tokopedia, bisa Shopee, bisa apa ya. Dan ternyata akhirnya jadi lahan rejeki buat orang-orang Indonesia sih wajan bolik. Ini kalau kita lihat ini langsung pada dagang semua. Jadi dagangan semua ya. Jadi ini proses yang sekitar 10 tahun sih. Proses 10 tahun kayak gini nih. Wajan bolik lah, RT RW net, segala macam. Kita coba lihat yang tadi ya RT RW net. Dan ini hanya ada di Indonesia. Yang sedahsyat ini hanya di Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang berhasil seperti Indonesia buat merakyatkan internet. Menginternetkan rakyat. Merakyatkan internet kali ya. Kalimat yang lebih benar itu ya. Bagaimana internet menjadi merakyat banget. Ini hanya terjadi di Indonesia. Lebih dahsyat ini Indonesia. Kayak gini. Contoh yang lebih ekstrim lagi adalah saya akan masukin ini. Open BTS Papua. Jadi di Papua teman-teman itu bisa bikin 4G. Dan ini jadi kalau kita yang kenal 4G apa segala macam kan house operator ya. Pada hari ini kebetulan di kabinet yang lalu Pak RA Rudiantara mengizinkan
kita buat mendeploy 4G ini. Tapi sebelumnya kita secara ilegal sudah ngoperasin sekitar 8 tahun. Nah ini nih adalah BTS 2G-nya yang pertama kali dioperasikan, dan ini adalah 2G yang dioperasikan sama orang desa yang terlama di dunia. Jadi kalau kalau dunia lagi ngomongin seluler desa, referensinya adalah Papua, Indonesia. Karena tempat itu yang mengoperasikan paling lama di dunia. Nggak ada negara lain bisa ngoperasin seperti itu selama Indonesia. Dan ini yang mengoperasikan guru SD di Bogendini sekitar 9 jam naik mobil dari Wamena gitu. Seperti gini dahsyatnya bangsa Indonesia gitu ya. Akibatnya apa yang terjadi? Di dunia juga banyak kan yang apa sih, legend-legend lah di internet. Mungkin kalau Bapak Ibu sejarah lebih banyak ke sejarah ya. Ini sejarah juga, tapi sejarah internet ada yang namanya Jonathan Postel. Ini legend, Jonathan Postel tuh legend banget. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya .id, yang ngontrol siapa? Ini Jonathan Postel. Kalau Bapak Ibu tahu ada server, ada IP address, ada nomornya tiap komputer, yang ngontrol siapa? Jonathan Postel. Sampai beliau meninggal. Jadi sampai dia meninggal, dia yang ngontrol internet sebetulnya. Dan internet bisa hidup kenapa? Karena standarnya semua terbuka. Yang ngontrol siapa? Jonathan Postel juga. Jadi dia legend banget. Akibatnya teman-teman Internet Society, Internet Internet Society, ini kayak DPR MPR, lembaga tertinggi di internet sebenarnya. Kayak DPR MPR-nya internet dunia. Oke, ini bisa kita masuk. Internet Society ini lembaga tertingginya internet dunia. Mereka bikin Jonathan Postel Award gitu ya. Jadi Internet Society Jonathan Postel Award untuk yang berkiprahnya dahsyat seperti itu gitu ya. Oke, jadi mereka bikin Jonathan Postel Award, dan ini dia awardnya. Dan sekarang lagi mencari lagi untuk tahun ini siapa yang bisa dikasih award gitu. Jadi hanya orang-orang gila di dunia yang berhasil membuat terobosan yang dahsyat di dunia akan dapat Jonathan Postel Award gitu. Nah ini dia. Alhamdulillah tahun 2020 Indonesia 2 bulan November dapat Jonathan Postel Award. Gitu. Jadi saya tutup sekian dulu. Poin saya sederhana aja. Dari pelajaran sejarah ini kita bisa belajar banyak dan akhirnya memberikan arah kemana sebaiknya kita jalan, dan ini terbukti kita bisa dapat award seperti itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.